Loh kan nggak ada di Quran larangan untuk melaknat orang tua. Saya nggak apa-apa mengisi orang tua. Itu orang-orang bodoh berarti. Matematika sendiri tidak bisa membuktikan kalau dia itu ilmu yang pasti. Sekaliber Imam Al-Ghazali yang Iya. kita kenal keilmuannya luar biasa. Itu Itu hanya bermadhab. mujtahid madhab. Ya. Bermadhab. Beliau Bukan bermadhab. mujtahid mutlak loh. Jadi Imam Syafi'i itu nggak boleh ikut Imam Malik. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Masih Belajar. Podcast di mana kita sama-sama belajar. Kalau ada salah, jadi ya harap maklum. Karena masih belajar. Teman-teman sekalian, ya, di podcast ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai seputar ilmu agama ya, yang pastinya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Siapa tahu ada yang baru nonton. Ya, masih bersama saya Latoiful Ihsan Dan dan saya Zaid Murtado. Oke. Kita di sini dari kemarin berdua terus nih ya. Berdua. Mau ngundang Anggarannya anggarannya belum ada ya. Jujur aja. Jujur aja lah. Gak usah sok belum nemu yang tepat. Bilang belum ada anggaran. Ya, tentunya kita bahas hal-hal yang ada di sini sesuai dengan kapasitas kita ya. Ya, Kalau ada dengan hal-hal yang segala memang keterbatasan. ada hal-hal yang belum kita pahami, itu yang nggak akan kita jawab. Nanti kita jadikan PR bagi kita semua. Hari ini kayaknya pembahasan kita agak berat nih ya, Mas. Iya. Agak berat, tapi sebenarnya sangat penting bagi kita umat Islam. Bagi orang awam sekalipun. Iya. Dan ini sebenarnya seru banget ini. Pembahasan ini seru banget. Karena pembahasan ini sebenarnya menjadi dasar bagi orang-orang Islam. Dalam bersikap. Dalam bersikap. Semua dalam bersikap, dalam pengambilan hukum syariat. Ya. Nanti juga kita bahas sedikit tentang bagaimana proses-proses pengambilan hukum dalam agama Islam. Baik. Jadi jangan sampai kalian skip ya. Kalau kalian skip nanti takutnya Kepotong nanti ilmunya. Kepotong ilmunya. Nah, yang pasti juga ini menjawab pertanyaan orang-orang ya, yang pasti pernah bingung mereka. Mereka tuh bingung sebenarnya pengambilan hukum dalam agama Islam itu seperti apa, dan siapa sih yang berhak untuk mengambil hukum dalam agama Islam. Satu kata sebetulnya. Satu kata mewakili metode pengambilan hukum dalam Islam. Apa tuh? Ribet. Karena ribet, nggak semua orang bisa. Oh gitu. Akhirnya jangan sok bisa. Karena memang prosedurnya ketat sekali. Ya, sama sih seperti ini sih. Kalau biasanya saya tuh menganalogikannya seperti dokter ya. Ya. Seperti dokter. Ketika kita sakit jantung ini ya. Sakit di dada lah. Iya, bukan sakit di dada ya. Sakit di dada. Enggak, kita udah sakit jantung nih ya. Okay. Kita sakit jantung. Udah pasti nih kita sakit jantung. Pasti orang yang kita cari untuk mengatasi sakit jantung kita itu adalah dokter jantung, atau dokter bedah jantung. Ya, nggak mungkin ke dokter gigi. Betul. Ya nggak mungkin ke dokter gigi ya nggak Ci? Iya. Pakar sama-sama pakar gitu. Tapi beda dalam bidangnya. Atau saya mau bikin rumah yang bagus, saya butuh jasa arsitek. Nggak mungkin saya ke tukang bakso kan gitu. Ya, kalau betul. saya lapar, kecuali kalau tukang baksonya arsitek. Nah, kayak gitu. Itu apa ya? Analogi atau contoh yang biasa saya berikan. Sebetulnya itu sudah mafhum banget ya, sudah dipahami banyak orang. Tapi banyak orang nggak bisa menerapkan hal itu dalam agama. Dianggap orang Islam megang Al-Quran, megang hadis, dianggap bisa. Sama aja dengan ada orang sakit nih ya. Dilihat sama orang biasa langsung ditentukan, oh kamu sakit ini kayaknya. Iya, padahal tidak ada nggak ada riwayat pendidikan kedokterannya gitu seperti apa. Kalau masalah dokter misalnya ya, kita minta nasihat kesehatan kepada selain dokter, itu pasti dianggap aneh sama orang-orang. Iya. Tapi banyak, kalau ini kita terapkan di agama, banyak orang merasa biasa-biasa aja. Ya, kayak agama tuh ya yang penting kamu bisa baca Quran, bisa lulus mendalil, TPQ misalnya ya. Bisa bahasa Arab dikit, kamu langsung bisa mengambil keputusan. Dianggap orang yang bisa mengambil keputusan atau hukum syariat. Jadi sebenarnya nggak bisa ya, sembarang orang, atau orang awam gitu, dengan bermodalkan Al-Quran terjemah, hadis Bulughul Maram terjemah gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena untuk bisa, namanya istinbat hukum ya, mengambil hukum dari ayat Al-Quran, dari hadis, itu membutuhkan perangkat ilmu yang sangat banyak sekali. Mulai dari ilmu alat
ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik. Kemudian ulumul Quran, ada ilmu tentang nasakh mansukh, hakikat, mana ayat yang hakikat, mana ayat yang majas, mana ayat yang mutlak, mana ayat yang muqayyad. Itu tidak bisa kita ketahui dengan membaca Al-Quran terjemahan. Itu seperangkat ilmunya banyak banget. Karena mungkin terjemah-terjemah yang ada ini tidak bisa mewakili arti sepenuhnya dari Al-Quran tersebut. Jadi gitu ya. Kata-kata dalam bahasa Arab itu banyak sekali mengandung makna-makna kedua, makna ketiga. Yang harus gitu dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Yang harus dijelaskan. Ya kayak contohnya ada lafadz yang pakai alhamdu misalnya dengan lafadz yang tidak pakai alhamdun. Itu saja sudah beda, walaupun kalau kita kaji secara makna sama-sama artinya pujian. Tapi adanya al dengan tidak adanya al itu saja sudah beda. Itu baru ilmu yang paling dasar ya. Ilmu nahwunya ya. Ilmu nahwu. Jadi orang-orang yang bisa mengambil hukum dalam Islam adalah orang-orang yang bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut ya. Iya, ulumul hadis, belum lagi nanti ilmu ini ya, apa namanya, asbabul wurud, asbabun nuzul. Itu banyak banget itu. Memang ada nggak sih orang-orang yang masuk spesifikasi atau orang-orang yang masuk ke kriteria bisa mengambil hukum dengan syarat-syarat menguasai ilmu tersebut? Jadi kalau dalam ilmu fikih kita itu mengenal istilah mujtahid. Mujtahid itu orang yang berijtihad, orang yang melakukan usaha untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, itu namanya ijtihad. Orangnya namanya mujtahid. Nah, orang yang betul-betul ngambil Quran hadis, bikin kaidah sendiri. Jadi kaidahnya tuh menciptakan kaidah. Itu disebut dengan mujtahid mutlak. Dia bukan menggunakan kaidah orang lain. Dia menciptakan sendiri. Kalau kaidahnya. dia pakai kaidah orang lain, itu namanya nanti maka dia tidak disebut mujtahid mutlak. Nah, karena masih ngikut orang lain. Mujtahid mutlak itu yang kita sepakati itu adalah Imam Madzhabul Arba'ah ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu namanya mujtahid mutlak. Jadi beliau-beliau itu dengan kapasitas ilmunya bisa menciptakan kaidah sendiri. Jadi menafsiri Al-Quran itu udah kaidahnya. Dan yang bisa bikin kaidah itu mujtahid mutlak. Nah, contohnya Imam Syafi'i punya metode namanya qiyas. Kalau saya beri contoh, larangan misuhi orang tua. Itu di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Itu hanya dari ayat wala taqul lahuma uff. Jangan katakan pada orang tua. Itu ya nggak boleh kan doang. Nggak bisa. Nanti loh kan nggak ada di Quran larangan untuk melaknat orang tua. Saya nggak apa-apa mengisi orang tua. Itu orang bodoh berarti. Padahal Imam Syafi'i itu punya kaidah qiyas. Nah, kaidah qiyas itu beliau ciptakan sendiri. Nah, itu namanya mujtahid mutlak. Jadi bikin kaidah sendiri, dari kaidah yang diciptakan bisa menghasilkan hukum. Dan menciptakan kaidah itu dengan keilmuan tadi. Keilmuan yang luar biasa. Dia menciptakan. Jadi bukan berarti ulama mujtahid mutlak itu tiba-tiba bikin kaidah sendiri di luar Al-Quran dan hadis. Tidak. Tetapi beliau-beliau itu bikin kaidah itu sesuai dengan analisa tinggi yang mereka miliki ya. Dengan kapasitas analisa tinggi mereka menggunakan Al-Quran dan hadis, akhirnya terciptalah kaidah sendiri. Dan 4 imam madzhab itu punya kaidah yang beda-beda. Makanya hukumnya beda-beda. Makanya ada 4 madhab itu 4 madhab. Dengan cara beribadah yang berbeda-beda, hukumnya beda-beda gitu. Iya, betul. Kemudian nanti ada lagi tingkatan bawahnya. Jadi ulama-ulama yang tidak bikin kaidah sendiri. Jadi mencari hukum dari persoalan yang belum pernah dibahas sama ulama mujtahid mutlak, tapi menggunakan kaidahnya mujtahid mutlak. Itu namanya mujtahid madhab. Mujtahid atau mujtahid takhrij namanya. Di bawah mujtahid mutlak. Contohnya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, Imam Ghazali, kemudian Imam Haromen. Beliau orang-orang ulama-ulama alim betul sebetulnya. Mujtahid yang masuk dalam menggunakan kaidah salah satu. Saya juga heran ya. Sekaliber Imam Al-Ghazali yang kita kenal keilmuannya luar biasa. Itu hanya mujtahid madhab. Bermadhab. Beliau bukan mujtahid mutlak loh. Ini kok dia bukan mengikuti kaidah. Beliau mengikuti kaidahnya Imam Syafi'i gitu ya. Imam Ghazali itu mengikuti kaidah. Padahal cerdasnya seperti itu. Luar biasa. Disebut Hujjatul Islam loh. Ini kok ada orang nggak pernah belajar mau istinbat hukum. Imam Ghazali aja ikut Imam Syafi'i loh. Iya. Bahkan Imam Bukhari pun ya ahli hadis, muhadis luar biasa. Taklid. Kitabnya itu beliau taklid atau ikut kepada Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi nanti tingkatan bawahnya lagi. Apa ada namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu
disebut juga mujtahid tarjih ya, mengunggulkan pendapat satu imam dari imam yang lain. Misalkan Imam Ghazali berbeda pendapat dengan imam yang lain, nanti ditarjih mana pendapat yang lebih unggul dengan kaidah-kaidah yang ada, mana nih yang lebih tepat. Jadi akhirnya nanti ada qaul arjah, ada qaul marjuh. Jadi kalau kita belajar, terutama kalau ngaji udah sampai mahali ya kan, ada qaul awal, qaul mu'tamad, qaul sani. Nah itu namanya ulama tarjih. Nah itu contohnya Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Nah bawahnya itu sebetulnya udah nggak ada udah nggak ada. Nah tapi karena zaman semakin berkembang, artinya kan hukum itu selalu diperbaharui. Akhirnya banyak ulama yang membuat istilah baru, namanya naqalatul fikih atau fuqaha lah, ahli fikih. Nah ahli fikih itu nggak mesti harus bisa ahli dalam segala bidang fikih, yang penting kayak orang basul masail gitu. Jadi membahas satu persoalan, dia bisa mencari ta'rifnya, bisa ketemu, bisa menggunakan qaul-qaul atau pendapat-pendapat ulama yang sudah ada. Gitu, makanya berarti ada dalam Bahsul Masail, atau bahkan kalau cara orang pesantren menggali hukum ya, ini kan nggak bisa menggali langsung dari kaidah. Jadi terutama dari Lirboyo ya, kita nggak bisa nih ada hukum terus kita pakai kaidahnya Imam Syafi'i kita buatkan hukum, gitu nggak bisa. Karena kita tuh nggak sanggup, belum mencapai itu. Tapi kita mencari pendapat ulama yang sudah jadi, yang punya kesamaan dengan persoalan zaman sekarang, dicari kesamaannya. Ini namanya metode ilhaq. Ilhaqul masail binadzairiha. Mencari persamaan. Nah, jadi mencari persamaan. Contohnya jual beli online. Kan nggak ada tuh zaman dulu. Nggak ada di zaman dulu. Tapi akhirnya kalau di Bahsul Masail atau santri-santri mencari jawabannya, itu cari pendapat ulama yang pernah mengeluarkan fatwa mirip dengan jual beli online. Nanti disamakan. Jadi mungkin dicari persamaan pengertiannya dulu lah. Jual beli online itu seperti apa sistemnya, definisinya, kemudian dijual beli yang ada dalam Islam itu seperti apa? Syarat-syaratnya. Ada nggak persamaannya? Nah, berarti kalau ada persamaannya, berarti harus mengikuti dengan syariat-syariat Islam seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung, walaupun kita sudah mondok 20 tahun sekarang gitu ya. Kita jangankan langsung dari Quran hadis ya. Langsung loncat ke kaidah saja itu nanti dipertanyakan hasil. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Ya sebetulnya sebetulnya bisa-bisa aja kalau ngambil dari kaidah ya. Tapi nggak, maksudnya gini, boleh nggak langsung dari Al-Quran hadis langsung tuh? Sebenarnya zaman sekarang tuh boleh nggak? Gitu aja. Begini ya. Simpelnya, wis. Ini pertanyaan inilah orang-orang sekarang. Sebenarnya boleh apa enggak? Jadi ada sebuah pendapat dari siapa? Saya lupa, Ibnu Hajar kalau nggak salah. Tapi nanti bisa dikoreksi ya. Itu mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Padahal yang mengatakan tuh ulama yang sangat alim. Ibnu Hajar Al-Haytami itu misalnya ya, itu kalau dibandingkan dengan ulama zaman sekarang nggak ada yang menandingi. Gitu loh. Lihat dari karangannya, kecerdasannya, lihat dari murid-muridnya. Imam Ibnu Hajar tuh guru dari Syekh Zainuddin pengarang Fathul Mu'in. Itu alim, jadi disebut Syekhuna dalam kitab itu ya. Yang sekali beliau aja mengatakan tidak bisa. Nah sekarang kita bandingkan aja dengan zaman sekarang, ada nggak yang sekali beliau? Sulit sih. Nah yang mencapai kaliber Ibnu Hajar, kalau yang ngaku-ngaku banyak kali ya. Banyak gitu loh. Kalau yang diakui, ya berarti gini, seandainya ada orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki tingkat analisa, kemampuan analisa yang tinggi, yang bisa menandingi Imam Asy-Syafi'i, bisa menandingi Imam Malik dan lain sebagainya, dan juga menguasai kriteria ilmu-ilmu yang kita bahas awal tadi ya, ilmu nahwu shorof, kemudian balaghahnya, kemudian manteknya, nasikh mansukh yang ada dalam Al-Quran, kan gitu. Sudah menguasai itu semua, kemudian dia memang mampu dan teruji keilmuannya, kemudian dia mampu membuat kaidah tersendiri, maka sah dong. Sah, mungkin aja. Andaikan ada orang seperti itu. Mungkin kalau saja, seandainya ada mungkin. Tapi ada cerita menarik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang nggak tahu beliau ya? Beliau itu tingkat kealimannya bahkan disebut sebagai Sultanul Aulia ya. Punya akses khusus ke dalam Gusti Allah ibaratnya ya. Itu beliau itu ilmunya sangat tinggi. Tapi beliau tidak mau menjadi mujtahid mutlak. Beliau hanya mau taklid kepada, beliau tuh saya lupa ikut ke imam siapa ya. Tapi beliau tuh ikut ke salah satu imam madzhab. Beliau nggak mau. Nah ditanya,
Kenapa Syekh Abdul Qadir tuh nggak mau? Karena begini, sebetulnya saya bisa-bisa aja gitu. Kalau zaman sekarang, bahasa zaman sekarang ya, saya sebetulnya bisa-bisa aja berijtihad sendiri. Saya mencetuskan kaidah sendiri gitu ya. Tapi seandainya saya nanti bikin, akhirnya nanti semakin banyak cabangan dalam Islam. Nanti semakin banyak cabangan tuh malah semakin nggak bagus. Oke. Jadi adanya mazhab yang dibatasi 4 ini sebetulnya untuk membatasi juga supaya nggak terlalu banyak variasi. Nanti kalau ada yang ke-5, ke-6, ke-7 masih tetap terbuka, nanti Islam itu akan semakin beragam. Ketika Islam semakin beragam, ini nanti akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Iya. Terutama orang-orang yang mau belajar. Baru mau belajar kok gimana caranya saya sholat? Oh, ada cara yang A, ada cara yang B, ada cara yang D. Terlalu banyak. Nanti akhirnya ragu gitu kan. Iya. Nah, jadi dengan adanya 4 ini sebetulnya sudah sangat ideal. 4 itu bukan berarti hanya 4 ya. Enggak, sebetulnya enggak hanya 4. Karena banyak sebenarnya banyak. Tetapi yang terbukukan sampai saat ini dan pengikutnya banyak sampai saat ini 4. Itu hanya 4. Kayak Imam Hasan Al-Basri itu sebetulnya mujtahid mutlak. Tapi kan tidak arsip-arsipnya itu sulit ditemukan. Arsipnya sulit ditemukan. Kemudian pengikutnya juga sedikit, mungkin hampir sudah tidak ada. Takutnya nanti tidak orisinil. Bahkan kalau bisa dibilang sahabat-sahabat, apalagi sahabat yang terkenal alim ya, Abdullah ibnu Umar gitu ya, Abdullah ibnu Abbas, itu pasti mujtahid mutlak itu. Pasti mujtahid mutlak. Pasti. Nggak mungkin beliau taklid. Karena kan orang yang sudah punya kaliber ini ya sebetulnya. Karena langsung bertemu Kanjeng Nabi. Bahkan ada kaidah gini. Orang yang sudah sanggup ijtihad sendiri itu sebetulnya haram untuk taklid. Ada kaidah sebetulnya. Nggak boleh taklid. Kalau masih taklid ya berarti bukan mujtahid mutlak. Nah, dia harus mengikuti perangkatnya gitu. Jadi Imam Syafi'i itu nggak boleh ikut Imam Malik. Nggak boleh. Karena beliau sudah punya metode tersendiri. Kalau ikut berarti ya batal, bisa batal ya. Karena batal itu dalam artian batal ijtihad. Beliau menjadi mujtahid mutlaknya batal kan gitu. Tapi yang perlu kita ketahui ya, ijtihad itu tingkatannya zon. Zon itu jadi namanya keilmuan itu nggak sampai ini 100% benar tuh nggak. Iya. Jadi tingkatan ijtihad itu hanya sampai 75% lah kira-kira. Bahkan gitu. saya pernah itu ada salah satu konten di YouTube, siapa ya saya lupa, membahas tentang matematika. Itu ada satu ilmuwan matematika. Kan banyak nih bilang bahwasanya matematika itu ilmu yang pasti. Tapi justru ilmuwan itu sendiri bilang matematika sendiri tidak bisa membuktikan kalau dia itu ilmu yang pasti. Gitu. Berarti kan semuanya zon. Semuanya tidak pasti. Iya, semuanya prasangka gitu. Jadi dalam agama Islam itu kan ada hukum yang berasal dari ijtihad, tapi ada juga yang hukum sudah jelas. Contohnya sholat 5 waktu wajib itu bukan ijtihad. Itu sudah hukum qat'i gitu. Kayak Allah itu ahad, Allah itu satu. Nah, ijtihad itu membahas hal-hal yang tidak pasti itu. Contohnya kayak tata caranya tasawuf awal itu kan ijtihad. Nah, ijtihad itu tidak mencapai 100%. Karena tidak mencapai 100%, tidak boleh kita merasa ijtihad yang kita ikuti itu paling benar, ijtihad yang diikuti orang itu salah, nggak bisa. Bisa jadi bahkan ada kaidah ketika ada 2 orang ijtihad tapi hasilnya beda, bisa jadi dua-duanya salah, bisa jadi salah satu benar, salah satu salah, bisa jadi dua-duanya benar. Jadi ketika kita memahami kalau ijtihad itu zon, itu sebetulnya menyadarkan kita bahwa dalam agama itu tidak ada 100% kebenaran. Kecuali yang qat'i tadi ya. Jadi kita wajib meyakini benar, tapi jangan sampai memaksakan orang lain membenarkan apa pembenaran kita gitu. Tapi yang penting ketika kita mengikuti sesuatu ya usahakan ada yang kita ikuti ya. Jangan mengambil sendiri tadi ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi untuk kita orang-orang awam itu sebaiknya seperti apa? Apabila kita menemukan pertanyaan ya yang harus dijawab dengan Islam gitu, secara syariat gitu harus. Contoh kita menemukan kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ibadah yang harus dijawab. Atau dalam keluarga kita, contoh nih anak kita baru mulai haid
Ya, anak perempuan baru mulai haid. Ini bagaimana caranya? Nah, apakah saya harus mencari? Dalam Al-Quran kan tadi bilang kalau tidak memenuhi kriteria nggak bisa. Terus bagaimana harusnya? Ya pertama kita harus menilai kapasitas kita. Kita itu sudah punya ilmunya atau belum terhadap apa yang kita cari. Kalau kita nggak tahu ya jawab saja nggak tahu pertama ya. Karena saya ingat dahulu dari guru saya Buya Kafa itu, qaulul la adri minal ilmi li'annal ifta' bi ghairi ilmi minal kabair. Jadi bilang aku nggak tahu itu bagian dari ilmu. Kalau kita berfatwa tanpa ilmu itu kabair, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena dolun mudilun itu, sesat menyesatkan. Sebagaimana Imam Malik kan itu. Yang ditanya berani bilang nggak tahu, padahal beliau sekali berbeliau. La adri nisful ilm kata. Nah, kemudian karena nggak tahu, akhirnya harus cari tahu kan. Nah ini ada ayat kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berpengetahuan ketika kamu nggak tahu. Nah kita harus cari orang yang berpengetahuan terhadap apa yang kita cari. Nah ini harus selektif, apalagi dalam ilmu agama. Bagaimana cara kita mencari ahli dalam ilmu agama? Pertama, sosok kiai misalnya, kita cek dulu beliau itu punya guru apa enggak. Sekarang itu kan gampang lah mencari riwayat karena sekarang ada medsos, ada apa ya. Misalkan Kiai A. Kiai A itu bisa jadi ahli agama, mondoknya di mana? Gurunya siapa? Beliau menjawab itu misalkan ya kalau mau, tapi kurang sopan ya. Jawabnya dari kitab apa? Sebetulnya nggak sopan. Ada Kiai Dauh, Kiai dari kitab mana? Sebetulnya agak kurang ajar gitu ya. Ya sebetulnya kita harus yakin. Sama aja kayak kita tanya ke dokter ya. Dok, saya sakit ini dok. Dari bukunya terus mana? Dikasih obat. Ini referensinya dari mana? Dari jurnal apa gitulah. Kok bisa saya dikasih obat ini? Nah kayak gitu lah, nggak pantas. Referensi dari mana? Itu kan kayak Kiai ceramah gitu ya, komen mana dalilnya Kiai itu kayak tadi itu dokter ditanya. Udah nggak perlu lah kalau Kiai, yang penting kita tahu Kiai ini punya sanad keilmuan yang jelas. Misalkan ini dulu mondoknya di Sarang, berguru kepada Mbah Maimun. Mbah Maimun berguru kepada Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim kepada Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ke Syekh Zaini Dahlan, kepada Syekh Nawawi Bantani gitu kan. Jelas keilmuannya, kitabnya. Jadi punya mampu untuk mempelajari kitab-kitab Mu'tabarah, guru-gurunya seperti itulah. Itu baru kita tanya. Jangan cuma gara-gara mubalek. Mubalek itu belum tentu ahli agama loh. Ini kan menyampaikan, hanya penyampaian. Banyak orang menganggap mubalek itu ahli agama. Padahal tidak semua mubalek itu ahli agama. Bisa jadi mubalek itu cuma pintar menghafal narasi. Menghafal satu ayat, satu hadis, pintar ngomong, dipanggil Pak Ustadz. Akhirnya dia ditanyakan ilmu agama. Karena namanya sudah besar, kalau dia nggak jawab gengsi. Akhirnya jawab sembarangan. Akhirnya sembarangan. Nah, tidak semua mubalek itu ahli agama dan tidak semua ahli agama itu mubalek. Betul. Nggak semua ahli agama itu bisa ceramah. Nah, kalau mau cari yang paling besar kemungkinan benarnya, ya cari di pesantren lah. Sowan kepada Pak Yai. Nah, tapi kan sekarang nih, di zaman sekarang, zaman modern ya, zaman teknologi sudah canggih. Di WhatsApp aja ada Meta. Ya, di Google ada Gemini, ada ChatGPT, ada yang terbaru tuh DeepSeek buatan Cina. Ya, yang kita kalau kita nanya itu langsung keluar semua tuh. Tapi kita mau tanya apa, dijawab sama dia. Nah, sedangkan kita sendiri nggak tahu ini sebenarnya sumbernya dari mana gitu. Itu bagaimana? Jadi kalau kita cuma mencari hal-hal yang remeh ya kayak bagaimana tata cara sholat tarawih, itu sebetulnya tinggal buka Inu online selesai. Karena itu pengetahuan agama tapi yang sifatnya umum. Bagaimana cara membayar zakat fitrah, itu silahkan cari di internet bisa. Tapi kalau hal-hal yang kita cari itu kompleks, ini kayaknya kondisi semua orang beda nih. Rumah tangga, misalkan kita ada suami yang nggak sengaja bilang talak kepada istrinya. Itu jangan cari di internet, sowan. Karena ketika cari orang yang memang mencari fatwa, ke ulama atau ke cendekiawan. Istifta ya, mencari fatwa. Jadi ketika kita sowan kepada kiai menanyakan persoalan, berarti kan kita minta fatwa kepada Pak Yai. Nah, ketika Pak Yai memberi fatwa, itu pasti fatwanya menyesuaikan kondisi orangnya. Takutnya kalau kondisi yang khas ini kita tanyakan di internet, nanti dijawab dengan kaidah umum. Nah, kaidah umum nanti tidak sesuai dengan kemaslahatan. Itu berbahaya. Jadi saran saya kalau
mencari hal-hal yang umum silahkan bisa lihat di YouTube, lihat di mana, monggo ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu kompleks ya, menyangkut masalah situasi, kondisi, itu sowan lah ya. Jadi selagi bisa sowan ya, kenapa tanya ke inilah ya, Google ya. Google. Jadi lebih baik ke sumbernya ya. Kayak sama kita berobat ya. Kembali lagi sama kadang kayak kita berobat. Jangan sampai kita kadang kan ada yang cukup nih. Tapi kan kita nggak tahu, dokternya kan nggak langsung melihat gitu kondisinya seperti apa. Kita tanya, saya ini kan kadang, saya ini kadang sering begitu, tanya benjolan di sekitar leher. Itu awal mula tumor. Awal mula tumor dan lain. Gitu. Padahal cuma digigit nyamuk ternyata, atau kan digigit semut. Nah itu makanya lebih baik ke dokter supaya diperiksa dengan lebih jelas seperti apa, kemudian tahu obatnya apa. Sama permasalahan agama pun seperti itu. Kalau kita punya ada permasalahan agama, lebih baik kita tanya kepada orang yang ahli agama, kepada para ustadz, para kiai, para ulama, supaya mereka menganalisa, mendiagnosa permasalahan kita seperti apa. Kalau sudah tahu, kita diberikan jawaban atau fatwa yang sesuai dengan diri kita. Sesuai buat diri kita ya, bukan buat semua orang. Belum berarti. Tapi ada satu lagi. Belum tentu itu sesuai dengan orang lain kan gitu. Tapi juga tetap otoritas kiai itu dalam ilmu agama. Kadang kalau masyarakat kita tuh semua ditanyakan ke kiai, Pak Yai ini saya kok sudah pusing 3 hari ya. Ya jadi pas alu ala zikri itu, jadi ahli zikri atau orang yang berpengetahuan itu kan sesuai bidangnya masing-masing. Kecuali kalau kiainya juga dokter, oke lah. Ini kadang segala hal ya. Karena kiai itu dianggap orang sakti ya di masyarakat ya. Orang yang rezekinya seret ke kiai, orang yang lagi pusing ke kiai, rumah tangga retak kiai. Tapi kalau lagi punya nikmat lupa sama kiai. Mungkin lari ke kiai karena mencari ketenangan dulu. Ketenangan, ya betul. Mencari ketenangan, makanya disuruh zikir sama Pak Yai biasanya. Pak Yai saya ini pusing 3 nih. Salawat. Baca salawat dulu. Siapa tahu kita nggak tenang. Tapi kalau masih sakit aja, nah bukan berarti kamu bukan tidak tenang, tapi mungkin ada penyakit di otak kamu gitu loh. Penyakit fisik. Penyakit fisik. Kayak tadi rumah tangga lagi berantakan, kita ke Pak Yai ya dikasih zikir supaya semuanya lebih tenang, akhirnya lebih jernih menyelesaikan masalah. Tapi kalau dikasih sama Pak Kiai, ini ada tips. Apa tuh? Jangan banyak komplain. Terima-terima saja. Terima-terima aja. Misalnya gini, oh itu sampean sholawat aja sehari 1000 kali. Itu terima aja udah. Jangan malah tanya, pakai puasa gak Pak Yai? Dikerjain loh kayaknya. Oh kata puasa ya 40 puasa hari. Itu puasanya mutih atau puasa mutih? Apa pati geni ya? Itu jangan. Padahal tadinya cuma mau dikasih sholawat 1000 per hari. Atau kadang gini, dikasih lagi rezekinya seret gitu ya. Sholawat 1000 kali. Malah tanya gini, Mbak Yai kalau amalan waqiah aja gimana? Malah nawar. Itu sering terjadi di masyarakat. Ya sama kayak itu berobat dari kasih obat nawar kan gitu. Jangan yang ini loh dok obatnya. Bodrek aja gimana dok? Padahal sakitnya panu minta bodrek. Dan kiai itu kan biasanya toleransinya besar ya. Jadi ketika Pak Yai saya berat, itu susah loh Pak Yai kayak gitu. Karena ulama itu atau kiai-kiai itu adalah alladzina yang zuruna bi'ainir rahmah, adalah orang-orang yang memandang umat-umat itu dengan pandangan kasih sayang. Pewaris Nabi. Ya, Nabi itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Jadi orang yang mesaaken kalau ngelihat umat yang kesusahan tuh mesake gitu loh. Ngelihat Ricci ini Kanjeng Nabi tuh kasihan. Susah rasanya. Makanya kasihan. umati gitu ya. Ya dia disebut tuh. Cuma gak disebut satu persatu aja ya. Ini pembahasan kita ini sebenarnya bisa dibilang ruwet ya, nggak tahu ini dipahami atau nggak sama kalian. Sebenarnya pembahasannya harusnya lebih panjang dari ini. Kalau lebih mendetail itu lebih panjang. Tapi mungkin karena waktu yang nggak bisa kita menjawab ini semua ya. Kita terbatas oleh waktu. Jadi teman-teman mungkin dari hasil pembicaraan kita mungkin bisa lebih mendalaminya ya. Bisa monggo silahkan searching dengan dasar-dasar yang ada tadi ya. Seperti apa sih mujtahid mutlak, seperti apa sih cara pengambilan hukum yang diambil oleh mujtahid mutlak. Kemudian bagaimana kita sebagai orang awam itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan keagamaan itu harus seperti apa. Nah itu mungkin nanti bisa
dilanjutkan pertanyaannya oleh teman-teman sekalian ya, di searching lagi, ditelaah lagi, lebih mendetail lagi. Atau kalau kurang puas silahkan datang saja pas waktu syuting podcast. Lagi podcast gini nggak apa-apa. Atau DM ke Instagram. Takut saya kalau di DM. Pondok Pesantren Al-Hikmah atau Al-Hikmah Studio ya, silahkan. Nanti kita bahas, kita jawab secara eksklusif ya. Oke. Apalagi kalau kru mau lebih eksklusif lagi ya. Sambil bawa makanan gitu, poin kopi. Itu lebih eksklusif lagi ya. Sampai minta berapa jam itu nanti kita layani. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu kita. Kalau ada yang salah, monggo diluruskan. Kalau ada yang perlu dibahas lagi, monggo silahkan ditanya, di komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, share ke keluarga kalian, share ke grup-grup yang ada di WhatsApp kalian. Karena insya Allah ini bernilai jariah juga. Ya, karena ini isinya pasti ada yang bermanfaat. Ya, kalau ada yang manfaat kalian share pasti akan menjadi pahala jariah untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Latoiful Ihsan dan saya Zaid Murtado. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.